Negara kita adalah negara yang kaya akan budaya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Anda akan menemukan cerita-cerita soal makhluk mitologi melegenda di tiap-tiap daerah. Namun, meski hanya sebatas mitos, banyak ternyata masyarakat kita yang masih percaya dengan makhluk-makhluk mitologi ini. Bahkan banyak mereka yang takut akan kehadirannya. Dengan lebih 17.000 pulau tersebar di Indonesia, masih ada ribuan di antaranya bahkan belum punya nama. Maka dari itu, tidak heran kalau beberapa orang percaya bahwa negara kita punya makhluk-makhluk aneh yang hingga sekarang belum dikenal. Ditambah lagi cerita mulut ke mulut dari suku ke suku yang hidup di hutan belantara. Penasaran makhluk mitologi Indonesia seperti apa? Mari kita lihat sejenak. 1. Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah makhluk seperti manusia yang muncul pada mitologi penduduk Pulau Flores. Menurut bahasanya, Ebu berarti nenek dan Gogo berarti pemakan segala, yang memiliki bentuk mirip dengan leprechaun atau peri atau orang kecil tersebut dikatakan memiliki tinggi 1 meter, ditutupi rambut periuk berperut dan telinga yang menjulur. Mereka berjalan agak kikuk dan sering berbisik yang dikatakan sebagai bahasa mereka. Penduduk pulau juga berkata bahwa menurut masyarakat Flores, makhluk kecil ini memiliki sifat jahat dan rakus. Ia bahkan kerap bisa menyantap bayi manusia dengan lahapnya. Tidak heran kalau dinamakan nenek pemakan segala. 2. Ahol. Pertama kali muncul dalam laporan Dr. Ernest Bertels, seorang ahli ilmu burung pada tahun 1925. Ahol digambarkan sebagai sosok yang memiliki bentuk seperti kelelawar, memiliki sayap yang membentang sepanjang 12 kaki. Makhluk yang satu ini jelas ditakuti oleh masyarakat sekitar. Ahol diperkirakan hidup di sekitar lereng pegunungan Salak, di sebuah tempat yang memang masih jarang dijelajahi oleh manusia modern. 3. Warak Ngendok. Mitos soal Warak Ngendok ini erat kaitannya dengan kota Semarang. Ia dinilai sebagai simbol pemersatu kerukunan warga Semarang. Bahkan sejak sebelum kota Semarang didirikan, ia digambarkan sebagai seekor naga kecil yang membawa telur. Namun tak sembarangan naga. Bentuk dari Warak Endok ini sejatinya adalah perpaduan 3 budaya. Kepalanya adalah naga dari etnis Cina, badannya digambarkan mirip buruk seperti dengan budaya Arab, dan keempat kakinya adalah mirip kambing khas kebudayaan Jawa. 4. Garuda. Makhluk mitologi yang satu ini sudah pasti dikenal oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Namun sedikit berbeda dengan Garuda Pancasila yang kita kenal. Garuda makhluk mitologi ini sebenarnya adalah kendaraan Dewa Wisnu dalam ajaran Hindu. Berkepala layaknya burung elang, berbadan manusia, tubuhnya berwarna emas, wajahnya berwarna putih, dan sayapnya berwarna merah. Garuda digambarkan gagah perkasa. Ukuran tubuhnya pun tidak main-main. Ia digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar. Saking besarnya, ia bahkan bisa menghalangi sinar matahari. 5. Orang Bati. Di Pulau Seram, masyarakat percaya sama keberadaan satu makhluk yang menyerupai manusia atau primata yang bersayap dan hobi nyulik anak kecil saat malam. Orang Bati dikenal sama masyarakat dunia lainnya sejak namanya disebut dalam buku karya tulis Carl Sager. Dan ternyata makhluk ini sudah dikenal pada masyarakat Pulau Seram sejak abad ke-15. Menurut mereka, orang Bati hidup di dalam gua-gua gunung api non-aktif yang ada di desa Kairatu, Seram Barat. Berdasarkan deskripsi mereka, makhluk ini tingginya sekitar 160 cm dan punya kulit berwarna merah dengan sayap berwarna hitam. Di tahun 1987, ada seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Hughes yang bertemu langsung dengan orang Bati. 6. Nabau. Berdasarkan legenda suku Dayak Iban di Kalimantan, ada hewan mirip ular berukuran super besar yang hidup di dalam hutan. Nabau sering disebut punya lebar tubuh sebesar beduk masjid dengan panjang sekitar 30 meter. Hewan ini katanya bukan makhluk biasa karena punya kekuatan supernatural. Kalau tidak sengaja ketemu, berarti katanya kita akan dilimpahi keberuntungan. Sisiknya bisa digunakan untuk mendapatkan kekuatan super seperti Hulk. Bahkan di daerah Sarawak, Malaysia, yang juga berada di Pulau Kalimantan,
Anda bisa ketemu sama Batu Nabau. Hingga sekarang masih banyak orang yang datang ke Batu Nabau untuk meminta kemakmuran dan lain-lain. 7. Orang Gadang. Orang Gadang mirip dengan orang Bati. Orang Gadang adalah makhluk mitos yang berasal dari Sumatera dengan tinggi hingga 12 meter. Makhluk ini sering disebut juga dengan Bigfoot atau Yetinya Indonesia. Dari ratusan tahun yang sudah banyak laporan dari orang-orang yang ketemu dengan orang Gadang. Walaupun serem bentuknya, ternyata makhluk ini berhati baik. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan, malu ketemu orang, malu ketemu manusia, karena itu mereka keluarnya hanya di malam hari. 8. Orang pendek masih setipe dengan Gadang atau Ebu Gogo. Orang pendek ini disebut merupakan manusia purba yang hidup di era yang salah. Bedanya orang pendek mungkin namanya lebih terkenal di luar sana dibandingkan dua saudaranya. Makhluk yang katanya beneran ada ini hidup di pedalaman hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Tingginya sekitar 90-150 cm dan tubuhnya dipenuhi bulu berwarna abu-abu, coklat atau hitam. Sama seperti hewan primata lainnya, orang pendek termasuk pemakan segala. Dia juga jalan dengan dua kaki kayak manusia. Buat masyarakat yang hidup di Taman Nasional, orang pendek disebut-sebut punya kekuatan super yang bikin mereka bisa motong sulur rotan dengan tangan kosong dan narik pohon sampai ke akar-akarnya. Sampai sekarang pun katanya mereka masih sering ketemu dengan orang-orang pendek. 9. Cigau. Masih banyaknya hutan di Sumatera bisa jadi salah satu alasan kenapa pulau ini punya banyak makhluk mitos. Selain orang pendek, ada juga cigau yang menurut gosipnya merupakan hewan berbentuk harimau, tapi bulunya berwarna emas tanpa garis ataupun tutul, seperti hasil silang antara singa dan harimau. Walaupun ukuran badannya lebih kecil dibanding harimau pada umumnya, tapi cigau jauh lebih agresif dan berani dengan manusia. Ekornya pendek dan kaki depannya lebih panjang dibandingkan kaki belakangnya. Seorang kriptologis asal Inggris, Richard Freeman, bahkan pernah menulis di tahun 2003 tentang kejadian cigau yang makan seseorang pria di tahun 1960. 10. Serigala Jawa. Bertemu anjing di tengah malam, hati-hati, bisa jadi itu serigala Jawa. Hewan ini sebenarnya dulu memang ada dan hidup liar di Pulau Jawa hingga sekitar 3000 tahun yang lalu. Serigala Jawa punah. Hewan ini punya taring yang panjang dan ukuran sangat besar dibanding anjing liar pada umumnya. Belum ada laporan tentang orang yang bertemu sama hewan ini secara langsung. Namun, beberapa warga pedesaan sering mendapatkan hewan ternak mereka tercabik-cabik bekas gigitan mirip seperti digigit serigala. 11. Lembus Wana. Hewan yang satu ini adalah mitologi banggaan warga Kutai. Makhluk bernama lembus wana ini digambarkan memiliki kepala singa, bersayap elang, berbelalai gajah, dan bersisik ikan. Ia adalah penguasa Sungai Mahakam yang tinggal di dasar sungai sebagai pelindung Kutai. Lembus wana ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Kutai. Saking terkenalnya, ia sampai dijadikan simbol bagi kerajaan Kutai. Bahkan sampai sekarang lembus wana telah diabadikan menjadi sebuah patung yang berdiri gagah sebagai pelindung masyarakat Kutai. 12. Cindaku. Bagi masyarakat sekitar Kerinci, Cindaku adalah makhluk mitologi yang sangat erat dengan kebudayaan mereka. Cindaku sendiri adalah sosok manusia yang memiliki ilmu tinggi. Karena kesaktiannya, ia mampu berubah menjadi manusia harimau yang bertugas menjaga keharmonisan antara harimau dan manusia. Tak sembarang orang bisa menjadi Cindaku, hanya mereka yang memiliki darah murni dan ikatan spiritual yang kuat yang bisa. Maklum, masyarakat Kerinci mempercayai bahwa nenek moyang mereka adalah harimau. Jelas ada ikatan di antara mereka dan harimau yang sangat kuat. 13. Leak. Bagi masyarakat Bali, nama Leak pasti sudah akrab di telinga. Makhluk mitologi yang satu ini kerap muncul dalam kisah-kisah di masyarakat Bali dan digambarkan sebagai penguasa roh-roh jahat. Menurut masyarakat Bali, Leak
adalah seorang manusia yang mempraktekkan ilmu hitam. Di saat matahari masih nampak, ia hanya seorang manusia biasa. Namun ketika malam hari telah tiba, kepala dan isi tubuhnya memisahkan diri dan tubuhnya digunakan untuk mencari bayi untuk dimangsa. 14. Banaspati. Makhluk mitologi ini merupakan salah satu makhluk jahat yang ditakuti di masyarakat Jawa. Sosok Banaspati merupakan makhluk berbentuk bola api yang sering melayang di malam hari. Ia ditakuti karena berbeda dengan makhluk lain. Banaspati ini bisa menyakiti manusia. Orang Jawa sering menyebutnya sebagai sosok hantu yang mengganggu ketentraman warga. 15. Naga Besuki. Naga Besuki adalah naga yang diceritakan dalam asal-usul Selat Bali. Dalam cerita, naga ini dapat dipanggil menggunakan genta pemujaan milik Begawan Sidimantra. Juga diceritakan bahwa ia dapat mengeluarkan emas dan permata dari dalam sisiknya.